kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Tias Peptiana Sari MPSI. Silahkan disimak. Cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Nawawi. Jurusan saya Ilmu Hadis kelas 3A dengan NIM 1221060011. Perkenalkan, nama saya Asep Sukma Gumilar dari Ilmu Hadis kelas 3A. NIM saya 1221060017. Perkenalkan, nama saya Adhar Sidik dari jurusan Ilmu Hadis semester 3 kelas A. Nomor NIM saya 1221060014. Perkenalkan, saya Setia Rafat Yunus, jurusan Ilmu Hadis kelas 3A dengan NIM 1221060019. Perkenalkan, nama saya Dede Yuyuk, jurusan Ilmu Hadis kelas 3A dengan NIM 1221060023. Sebelum kita membahas tentang behaviorisme, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu psikologi. Sejarah psikologi terbagi dalam rentang waktu yang lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi adalah pada zaman Yunani kuno sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Memasuki abad ke-5 hingga ke-6 Masehi, psikologi telah dihubungkan dengan dua teologi besar dari bangsa Yunani, yaitu Olimpian dan Orfisme. Pada abad pertengahan, filsuf muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji tentang psikologi di dalam karya-karya tulisnya. Sejarah psikologi kemudian berlanjut pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan status psikologi masih sebagai wacana yang kemudian mulai diperdebatkan. Perdebatan ini mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dimasukkan sebagai bagian dari psikologi. Sejarah psikologi sebagai disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat dimulai pada akhir abad ke-19 dengan pendirian laboratorium psikologi yang pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Setelah menjadi disiplin ilmiah tersendiri, sejarah psikologi berlanjut ke spesialisasi yang kemudian memunculkan cabang-cabang keilmuannya. Paradigma psikologi terus berkembang seiring berjalannya dan sejarah berkembangnya teori-teori baru, sehingga definisinya pun terus mengalami perubahan. Pada tahun 1929-an, psikologi didefinisikan tentang studi kesadaran. Pada tahun 1930 sampai 1070-an, psikologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku behavior. Setelah itu, psikologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Nah, namun secara umum psikologi dapat didefinisikan, yaitu ditinjau dari segi ilmu bahasa. Perkataan psikologi berasal dari perkataan psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena itu, psikologi sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan jiwa. Para filosof ketika itu, yaitu Plato, Aristoteles, Socrates, dan yang lainnya, mendefinisikan bahwa psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa. Bidang kajian psikologi: 1. Pendidikan, 2. Perkembangan, 3. Kepribadian, 4. Kerekayasaan, 5. Sosial, dan 6. Industri. Yang pertama, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt dilahirkan di Neckarau pada tanggal 18 Agustus 1832
dan wafat di Leipzig pada tanggal 31 Agustus 1920. Wilhelm Wundt seringkali dianggap sebagai bapak psikologi modern berkat jasanya mendirikan laboratorium psikologi pertama kali di Leipzig. Berdirinya laboratorium psikologi inilah yang dianggap sebagai titik tolak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya, yakni ilmu filsafat dan ilmu fal. Ia mula-mula dikenal sebagai seorang sosiolog, dokter, filsuf, dan ahli hukum. Gelar kesarjanaan yang dimilikinya adalah dari bidang hukum dan kedokteran. Yang kedua, Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rajasthan pada tanggal 18 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena ia adalah seorang sarjana ilmu fal yang fanatik. Yang ketiga, Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Austria pada masa bangkitnya Hitler dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Ia adalah seorang Jerman keturunan Yahudi. Pada usia 4 tahun ia dan keluarga pindah ke Vienna, di mana ia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Meskipun keluarganya adalah Yahudi, namun Freud menganggap bahwa dirinya adalah ateis. Freud dikenal sebagai seorang pelajar yang jenius, menguasai 8 bahasa dan menyelesaikan sekolah kedokteran pada usia 30 tahun. Yang keempat, John Watson. John B. Watson dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di Universitas of Chicago dan memperoleh gelar Ph.D. pada tahun 1903 dengan disertai berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Pada tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan psikologi komparatif di Johns Hopkins Universitas di Baltimore dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara 1920 sampai 1945 ia meninggalkan universitas dan bekerja dalam bidang psikologi konsumen. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah Psychology as Behaviorist View It 1913. Nah, setelah kita mengetahui tentang psikologi, baik itu dari sejarahnya, pengertiannya, bidang kajiannya, maupun tokoh-tokohnya, sekarang kita masuk kepada pembahasan utama, yaitu tentang aliran behavioristik atau aliran behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme dalam perkembangan disiplin psikologi. Behaviorisme termasuk aliran psikologi yang cukup berpengaruh. Makna behavior ialah perilaku yang dilakukan baik oleh seseorang dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka yang mencakup sistem lain atau organisme sekitar. John Brodess Watson dikatakan sebagai tokoh utama atau bapa aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat dan berpengaruh serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorism secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata.
Dengan demikian, behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti yang dipercayai oleh strukturalisme. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja bisa diukur, dilukis, serta diramalkan. Behaviorisme memandang juga bahwa saat dilahirkan, pada dasarnya manusia tak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang sesuai stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Sebetulnya, pada teori behaviorisme ini, seseorang hanya menginginkan apakah dapat menganalisis perilakunya yang dapat diamati dan dapat dijelaskan. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang sebenarnya tidak mau menanyakan apakah seseorang memiliki perilaku baik ataupun buruk, rasional ataupun emosional. Behaviorisme hanya mencoba mengamati apakah perilaku seseorang dapat dikendali oleh faktor lingkungannya. Tokoh yang pertama adalah John Watson. John B. Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan ia wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD-nya pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sering melakukan penelitian tentang psikologi hewan. Nah, John B. Watson ini dikenal sebagai pendiri dan memperkenalkan aliran behaviorism di Amerika Serikat. Ia disebut sebagai bapak aliran behaviorism. Dan karyanya yang paling penting adalah Psychology as the Behaviorist Views It pada tahun 1913. Karya ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap perkembangan psikologi behaviorism yang saat itu sangat mementingkan kesadaran. Watson berpendapat bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif. Karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui metode introspeksi. Metode introspeksi itu tidak objektif dan karenanya tidak ilmiah. Menurut pendapat Watson, perilaku manusia sama halnya dengan hewan dan mesin yang dapat dipelajari secara objektif. Watson tidak menerima konsep mengenai kesadaran, insting, mental, jiwa, dan imajinasi. Beliau berpendapat bahwasanya psikologi bertujuan untuk memprediksi dan juga mengontrol perilaku. Dan tujuan ini dapat tercapai dengan hanya membatasi psikologi sebagai studi yang objektif mengenai kebiasaan melalui stimulus dan respon. Pendapat Watson ini banyak mempengaruhi psikologi modern. Namun di sisi lain, pemikiran Watson ini sangatlah ekstrim dan argumentasi yang dilontarkan hanya untuk mempertahankan pandangannya. Itu juga sering disebut kekanak-kanakan. Sehingga kerap kali Watson disebut sebagai pakar, sebagai tokoh ilmu perilaku yang naif atau naif behavioris. Misalnya, pada pendapatnya bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang yang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata atau over behavior. Misalnya, makan, menulis, berjalan, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula tingkah laku yang tidak nampak dari luar atau tidak nyata, seperti berpikir dan beremosi. Tingkah laku yang tidak nyata itu disebut dengan tingkah laku covert atau covert behavior. Behaviorisme tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari tingkah laku yang covert ini, selama tingkah laku covert itu dapat diterangkan dalam gerakan-gerakan implisit atau implicit movement. Berpikir misalnya, menurut Watson tidak lain adalah gerak bicara yang implisit atau implicit speech. Seorang yang sedang berpikir membuat gerakan-gerakan lidah yang sangat lemah sehingga tidak nampak dari luar. Dengan perkataan lain, berpikir adalah cara bicara yang tidak nampak. Pendapat Watson ini sebenarnya sangatlah tidak orisinil, karena beberapa tokoh sebelumnya juga pernah mengemukakan pendapat yang sama. Hanya saja Watson mengemukakan idenya secara lebih ekstrim. Sekalipun demikian, peranan Watson dianggap sangatlah penting, karena melalui Watson lah metode objektif dalam psikologi berkembang.
Dalam bidang pendidikan, pengaruh Watson cukup penting. Ia menekankan betapa pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan proses conditioning tertentu dalam proses pendidikan, ia bisa membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Ia menyatakan pendapatnya ini secara ekstrim dengan mengatakan, berikan saya 10 orang anak, maka saya akan jadikan ke-10 anak itu sesuai dengan kehendak saya. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov adalah sarjana asal Rusia yang lahir di Rajasthan pada tanggal 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Cara berpikirnya adalah sepenuhnya cara berpikir ahli faal. Bahkan, ia sangat anti terhadap psikologi karena dianggapnya kurang ilmiah. Sekalipun ia tidak tertarik dengan sebutan sebagai ahli psikologi, namun peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena kajiannya mengenai refleks-refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangannya yang sangat penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks-refleks belaka. Karena itu, untuk mempelajari aktivitas psikis psikologi, kita cukup mempelajari refleks-refleksnya saja. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi, conditioned refleks. Dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian-penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Bahkan, American Psychological Association atau disingkat menjadi APA mengakui Pavlov adalah seorang yang terbesar pengaruhnya dalam psikologi modern selain Freud. Yang ketiga, Bruce Friedrich Skinner. Bruce Friedrich Skinner dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, pada tanggal 20 Maret pada tahun 1904 dan wafat pada tanggal 18 Agustus tahun 1990 setelah terserang penyakit leukemia. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, penuh disiplin dan kerja keras. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behavior. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Skinner adalah seseorang yang aktif dalam berbagai kegiatan seperti melakukan berbagai penelitian, bimbingan ratusan calon dokter, dan menulis berbagai buku. Meski tidak sukses sebagai penulis buku diksi dan puisi, ia menjadi salah satu penulis psikologi terbaik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Walden 2. Ia juga merupakan salah satu psikolog yang paling banyak menerbitkan buku maupun artikel tentang teori perilaku atau tingkah laku, reinforcement, dan teori-teori belajar. Skinner memiliki 3 asumsi dasar dalam membangun teori. Yang pertama, behavior is lawful. Perilaku memiliki hukum tertentu. Yang kedua, behavior can be predicted. Perilaku dapat diramaikan. Yang ketiga, behavior can be controlled. Perilaku dapat dikontrol. Skinner juga menekan mengenai functional analysis of behavior, yaitu analisis perilaku dalam hubungan sebab akibat, di mana penyebabnya itu sendiri seperti stimuli, deprivation, dan sebagainya merupakan sesuatu yang dapat dikontrol, dan ini dapat mengungkapkan bahwa sebagian besar perilaku dalam kejadian antecedentsnya berlangsung atau bertempat pada lingkungan. Kontrol atas event ini membuat kita dapat mengontrol perilaku. Skinner mengajukan 2 klarifikasi dasar atas perilaku, operance dan respondence. Operance adalah sesuatu yang dihasilkan, dalam arti organisme melakukan sesuatu untuk menghilangkan stimulus yang mendorong langsung. Contohnya, seekor tikus lari keluar dari labirin atau seseorang yang keluar dari pintu. Responden adalah sesuatu yang dimunculkan di mana organisme menghasilkan sebuah responden sebagai hasil langsung dari stimulus spesifik. Contohnya, seekor anjing yang mengeluarkan air liur ketika melihat dan mencium bau makanan.
atau seseorang yang mengedip ketika udara ditiupkan ke matanya. Eksperimen tentang refleks berkondisi yang dilakukan oleh Pavlov. Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai binatang percobaan. Anjing itu diikat dan dioperasi pada bagian rahangnya sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap air liur yang keluar dapat ditampung dan diukur jumlahnya. Pavlov kemudian menekan sebuah tombol, lalu keluar semangkuk makanan di hadapan anjing tersebut. Sebagai reaksi atas munculnya makanan, anjing itu mengeluarkan air liur yang dapat terlihat dengan jelas pada alat pengukur. Nah, makanan yang keluar itu disebut rangsang tak berkondisi atau unconditioned stimulus. Dan air liur yang keluar setelah anjing melihat makanan itu disebut refleks tak berkondisi atau unconditioned reflex. Karena setiap anjing akan melakukan refleks yang sama, yaitu mengeluarkan air liur kalau melihat rangsang yang sama, yaitu makanan. Kemudian dalam percobaan selanjutnya, Pavlov membunyikan sebuah bel setiap kali ia hendak mengeluarkan makanan. Dengan demikian, anjing tersebut akan mendengarkan bel terlebih dahulu sebelum ia melihat makanan muncul di depannya. Percobaan ini dilakukan berkali-kali oleh Pavlov, dan selama itu keluarnya air liur terus diamati oleh Pavlov. Mula-mula air liur hanya keluar setelah anjing tersebut melihat makanan yang disebut dengan refleks tak berkondisi. Tetapi lama-kelamaan air liur sudah keluar pada waktu anjing baru saja mendengarkan bel. Keluarnya air liur setelah anjing mendengarkan bel disebut dengan refleks berkondisi. Karena refleks itu merupakan hasil latihan yang terus-menerus dan hanya anjing yang sudah mendapat latihan yang dapat melakukannya. Bunyi bel tersebut jadinya adalah rangsang berkondisi. Kalau latihan itu diteruskan, maka pada sewaktu-waktu ketika keluarnya air liur setelah anjing mendengar bunyi bel tersebut akan tetap terjadi, walaupun tidak ada lagi makanan yang mengikuti bunyi bel tersebut. Dengan perkataan lain, refleks berkondisi akan bertahan walaupun rangsang tak berkondisi tidak ada lagi. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari percobaan tersebut adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dan kesimpulan yang didapat dari pendapat Watson ialah, jadi misalnya jika Anda merasa bahwa diri Anda merasa tidak mampu atau tidak jago dalam suatu hal, ataupun sebaliknya, Watson berpendapat bahwa sebenarnya ini berasal dari lingkungan, tapi Watson juga akan bilang bahwa Anda pasti bisa mengubah hal yang tadinya Anda tidak mampu atau tidak jago menjadi mampu atau jago. Begitupun sebaliknya, yang mampu bisa menjadi tidak mampu atau tidak jago lewat lingkungan. Intinya, semua orang itu bisa berubah selama orang tersebut dikondisikan untuk berubah dari lingkungannya. Kata kuncinya adalah pengkondisian. Jadi, apapun kelemahan Anda, selama Anda dikondisikan untuk berubah, Anda pasti bisa berubah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatian kalian dan salam.